Ya kita lanjut aja ya, masalah Visual Basic. Ini yang if kemarin ada yang tanya nggak? Yang if, then itu akan sering kita pakai nantinya itu. Kenapa? Iya. Belum ya. Kita yang ini dulu. Yang apa itu? Yang if kemarin. Iya. Jadi yang if kemarin sudah pada ngerti ya, yang if ya. Ya ibaratnya garis besarnya ngerti aja lah bahwa ini kalau benar baris yang setelahnya dilakukan, baru kalau yang lain baru else-nya. Kemarin ternyata nggak tercopy, nggak tersimpan rekamannya. Iya, sampai rumah hilang. Makanya diam aja. Iya. Ya, kalau gitu kita ulang lagi yang for next ya. Ya sekalian bikin rekamannya lagi. Ya mungkin ya. Ya kita bikin list box lagi. Ya seperti kemarin. Ya kita bikin lagi yang variabel pertama sama variabel kedua. Ya list box ini teks 1, teks 2, baru command com-nya 1, command button-nya. Yang mana ini? Ini ya. Ini apa ini? Ini di view. Nah ini di view. Ini objek browser. Misalkan di sini hilang, di sini hilang, sini project explorer kan? Kenapa? Oh general itu toolbox. Mana nih toolbox ini? Ini ya view toolbox. Nah toolbox. Toolbox ini daftar komponen yang ada ya. Daftar komponen yang ada ini bisa ditambah. Tapi standarnya ini standarnya. Di properti Windows. Seperti kemarin kita coba mengulang lagi aja, mengulang supaya lebih lancar. Kalau ini benar-benar lancar baru kita lanjut. Masalahnya ini akan selalu kita pakai ya. Yang for next ini, for next. Jadi pengulangan ini banyak macamnya ya. Yang pertama itu for next ya, for bentuknya for, bentuknya aja nih for next. Jadi bentuknya selalu ini diawali for, diakhiri next. Love for ya. Jadi bentuknya. Kalau bentuk kedua itu do dan diakhiri sama love. Ya ini do love. Sama aja, pengulangan sama aja. Cuma caranya yang beda. Yang penting dua ini yang paling sering digunakan ini. Ya. Ini contoh Pak, ini anu aja. Ulang lagi yang for next sama do love. Jadi kita misalkan ingin melakukan perhitungan
Jadi kalau di Visual Basic lebih baik kita itu semuanya dideklarasikan. Jadi ada perwakilan ya. Perwakilan, misalkan kita menghitung angka, perwakilan angka yang mau kita hitung. Ini untuk menghindari hilangnya data. Hilang data ini sering terjadi ya. Sering terjadi dalam komputer, misalkan komputer itu secara nggak sengaja tertimpa memori lain. Semua pemrograman gitu. Kalau deklarasi ini kita lakukan, deklarasi kalau dilakukan, kita akan mudah melihat, oh mana sih yang error, yang salah. Ya makanya kita deklarasi, misalkan dim x s double ya. Jadi double ini paling sering kita gunakan ya. Double ini double untuk angka yang paling besar. Angka yang paling besar pokoknya double. Sebenarnya banyak aja, misalkan ya dim y as long. As long ini angka juga tapi lebih pendek. Lebih pendek. Misalkan dim z as integer. Jadi paling aman kita gunakan as double. Masalahnya angka keseluruhan masuk. Angka keseluruhan masuk. Kecuali kita tahu betul bahwa angka kita itu kisarannya nggak akan sampai gede, bisa kita pakai integer. Ini ada lagi yang paling kecil, dim i s byte. Paling kecil nih 256. Byte ini 256 ya, tapi nilai awalnya pasti byte. Ya misalkan kita itu tadi, kalau ngerti kisaran angka kita cuma sampai 100, bisa pakai byte. Ya memang dari segi memori jauh lebih ringan. Tapi itu kan untuk aplikasi besar ya. Kalau aplikasi kecil nggak terlalu bermasalah ini. Jadi misalkan x double, y double. Ya, misalkan seperti itu. Jadi bentuk pertama ya, misalnya di sini kita nilai awal, nilai akhir. Jadi perulangan itu nanti awal ini sampai akhir dihitung gitu loh. Perulangan. Misalkan 1 sampai 10 masukkan ke list. 1 sampai 10 masukkan ke list. Perulangan kan gitu. Atau kalau 1 terus ya nggak apa-apa. Misalkan 1 sampai 10 kali masukkan ke sini. Ini misalnya perulangan. Ya ini kan misal. Jadi misalkan ya 10 kali. Bentuk awalnya kan gini. For next. Pokoknya bentuknya pasti kayak gini ya. For pasti diakhiri next. Makanya kalau kita bikin-bikin tuh lebih baik pembuka penutup ditulis duluan. Jadi kita nggak akan ketinggalan kode. Ya jadi mau diisi apa terserah. Kita baru isi kode di tengahnya. Jadi kalau isi apa, misalkan if dan nif, kita tulis aja if belakangnya nif, dah turunkan aja. Jadi kita nggak akan kehilangan, nggak akan lupa penutupnya gitu loh. Yang intinya itu penutupnya itu. Kita kadang kok ada error di mana? Biasanya penutupnya itu yang kurang. Nah, untuk for next ini kita perlu variabel ya, variabel satu atau lebih boleh, tapi harus ada variabel. Variabel itu bentuknya objek, angka, huruf, terah. Ya di sini kan kita mau coba masalah perhitungan contohnya ya, perhitungan. Misalkan 1 sampai 10. Ya terus ada dideklarasikan sebagai perwakilan 1 sampai 10 tadi. Satu variabel aja, misal dim parhitung. Ya anggaplah parhitung ya. Parhitung s. Nah, di sini ya kalau jumlahnya banyak kita bisa memperhitungkan. Misalkan cuma sampai 1000 bisa pakai integer. Misalkan bisa 1 juta bisa pakai long gitu. Paling aman double, tapi paling aman double. Double tuh maksimal perhitungan ya. Double ya. Pokoknya paling aman double lah. Ya. For ini ya di sini. Nah, variabel for ini harus ada ini operasi yang dijalankan. Operasi itu misalkan ya tadi
1 sampai 10. Makanya var hitung ini dijadikan variabel untuk mewakili 1 sampai 10 tadi. Harus ada variabelnya, pokoknya intinya harus ada variabel minimal 1. Bedanya sama dolop. Nah, dolop ini bisa dia tidak diperlakukan sebagai angka, bisa. Kalau untuk dolop. Nah, kalau for harus diperlakukan sebagai angka nantinya. Mau berapapun nilainya. Ya, misalkan kemarinnya var hitung sama dengan 1 sampai 10. Nah, ini. Jadi var hitung itu nanti 1 sampai 10 nilainya. Var hitung ini sebagai var hitung sebagai perwakilan nilai 1 sampai 10. Ya, misalkan kita isikan ya. Kita tadi kan bikin list box, ini list box. Jadi kita masukkan var hitungnya di list box. List box add item. Kita pakainya titik aja. Pokoknya ada apa tuh? Kompletnya ini kita pilih yang kira-kira menambah. Ya kalau kontrol baru kan gitu. Ya ada add, jadi kita tambah aja, nggak jadi masalah. Masalahnya setiap komponen itu bisa beda-beda. Scan list 1 add item. Nah, baru apa dimasukkan, misalkan var hitung tadi kan? Var hitung. Contohnya. Ya, yang perlu diingat bahwa for itu harus ada minimal 1 variabel itu aja. Kalau dalam for ya, maksudnya 1 variabel yang dijadikan acuan. Ya ini variabel ini, var hitung ini bisa apa aja ini? Perwakilan, anggaplah gitu. Sebagai apa? Sebagai objek lah, ibaratnya sebagai objek itu sebagai gimana ya? For X. Ya. Nah,